Selamat malam orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik. Senang dapat kembali berjumpa di Lentera Malam pada malam hari ini, Rabu 11 Mei 2022. Seperti biasa, kita akan memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yulianus Rubak. Selamat malam Bapak Pendeta. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, senang dapat bertemu dengan Bapak Pendeta. Dan kita juga akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama adik-adik dari Rembang Katapi. Di sana ada Siane Wanta Avariela, Arung Tolino Peruntu Tikurari, Margaret Holly Patolongloan, Fernandia Melona Datulayuk, yang nantinya akan diiringi oleh Kak James Tangyong. Wah, sungguh luar biasa orang tua saudara, kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama adik-adik kita di sana. Dan nantinya juga kita akan berdoa bersama. Oleh karenanya bagi orang tua saudara yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan mengirim pokok doanya melalui live komentar saat ini atau hotline Solideo Rantepau Channel. Orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita datang memuji Tuhan bahwa Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak mengerti setiap rencana Tuhan, tetapi Dia selalu merencanakan yang terbaik. Pujian, walau ku tak dapat melihat. Wow.
Baik pendengar Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya pilih siapkan dari Roma 10 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Dan untuk menyelami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama memohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga, untuk kehidupan yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Dan di tengah-tengah segala kehidupan yang boleh kami jalani, Tuhan juga boleh memberi waktu dan kesempatan untuk senantiasa rindu bersekutu bersama dengan Engkau, seperti yang boleh kami akan jalani dan alami pada malam hari ini dari tengah-tengah jemaat Rantepao lewat program Lentera Malam. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga lewat firman-Mu ini kami sungguh-sungguh mengalami, menghidupi bahwa kehidupan kekal Engkau telah anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Roma pasal 10 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita bersama-sama menyimak dan saya membacakan untuk kita sekalian. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kita sekalian malam hari ini lewat program Lentera Malam. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, orang tua, ibu, bapak yang sama dikasih Tuhan di dalam Yesus Kristus, dari bacaan kita malam hari ini diberi tema kebenaran karena iman. Kebenaran karena iman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau sepanjang minggu ini dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tema hidup kekal di dalam Kristus. Hidup kekal di dalam Kristus. Karena itu, pada kesempatan malam ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah bangunan teologi rohani yang diberitakan oleh Paulus, yang berpusat pada Kristus, yaitu bagaimana meyakini bahwa di dalam Kristus ada kepastian hidup kekal. Jadi bagi Paulus, hanya di dalam Kristus ada jaminan kehidupan yang kekal. Itulah yang diberitakan oleh Paulus. Dan kalau kita mencoba menyelidiki Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, ada 13 surat yang menyebut bahwa Paulus sebagai penulisnya. Jadi jumlah ini hampir setengah dari Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus. Dan ditambah lagi satu kitab yang hampir setengahnya menghabiskan menceritakan tentang Paulus, bahwa dia yang dipilih menjadi rasul dan bagaimana ia memberitakan Injil ke seluruh kekaisaran Romawi. Itulah kitab Kisah Para Rasul. Dan dari Kisah Para Rasul lah kita mengenal, kita tahu siapa pribadi dari Paulus. Dalam pasal 21 ayat 1 sampai 21, di sana mengatakan bahwa ia dilahirkan di sebuah daerah bernama Tarsus, di sebuah kota pusat pendidikan, dan di sana juga adalah pusat kebudayaan Yunani yang penting. Dan sebagai orang Yahudi, Paulus juga belajar di Yerusalem dari seorang guru, yaitu Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat yang terkemuka. Itu dalam Kisah 22. Paulus yang nama Yahudinya Saulus adalah orang Farisi. Ya, jadi dia adalah orang Farisi. Itu bisa kita temukan dalam Filipi 3 ayat 5. Nah, kaum Farisi meyakini bahwa cara terbaik untuk melayani Allah yaitu dengan mentaati hukum Taurat. Jadi dalam kehidupan orang Farisi, mereka sudah meyakini, memegang teguh, sehingga dengan setia mentaati bahwa untuk melayani Allah yang mereka imani, yaitu harus mentaati hukum Taurat dengan ketat. Dan karena itulah, karena Paulus adalah seorang Farisi, dan dengan keyakinan itulah mendorong Saulus yang begitu kuat sebagai orang Farisi untuk menindas pengikut Yesus. Ia berupaya sedapat mungkin bagaimana menghancurkan gerakan yang dikenal sebagai jalan Allah. Itu yang ia lakukan ketika dia berpegang teguh pada sebuah keyakinan bahwa untuk melayani Allah yang ia imani harus dengan mentaati hukum Taurat dengan ketat. Namun secara radikal ia kemudian berubah atau diubahkan.
Yaitu ketika Kristus yang telah bangkit menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan, yaitu dalam perjalanannya ke Damsyik. Lalu memilihnya menjadi pengikut untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, ini poin pentingnya. Jadi tidak kebetulan bahwa Paulus yang seorang Farisi dipilih oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Itu dalam Kisah 9. Kalau kita baca ayat 1 sampai 8. Paulus dipilih untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi, juga kepada orang Yunani. Dan sekitar 15 tahun. Ya, cukup lama. 15 tahun Paulus berjalan khotbah dan membentuk sebuah jemaat. Dari kota ke kota yang penting. Baik di Asia maupun di Yunani sendiri. Seperti di Efesus, Kolose, Tesalonika, di Athena, dan di Korintus. Dari perubahan yang ia alami, dari berfokus kepada hukum Taurat, Paulus kemudian meyakini bahwa dengan percaya bahwa Yesus Kristus yang telah diutus, Dialah yang diutus untuk mentaati Bapanya, bahkan mati sebagai kurban bagi dosa manusia. Sehingga Yesus datang mencari semua orang, baik orang Yahudi maupun juga bukan orang Yahudi. Supaya apa? Tuhan hanya mau supaya semua menjadi umat yang baru. Supaya semua menjadi umat yang baru. Karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 1 ayat 16, apa yang Paulus katakan? Aku mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh bahwa dalam Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi pertama-tama adalah orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, siapa orang Yahudi? Kalau secara sederhana, orang Yahudi adalah keturunan Abraham dan Sarah, yang juga dikenal sebagai umat Israel. Dan orang Yunani berarti orang yang bukan Yahudi. Dan Paulus mengatakan bahwa Allah berkenan kepada semua orang yang beriman. Setiap orang yang percaya. Sehingga melalui bacaan kita malam hari ini dari Roma pasal 10, Paulus sedang menguraikan tentang sebuah kebenaran, tentang jalan keselamatan. Paulus memang sungguh-sungguh kagum melihat kehidupan, kesungguhan orang Yahudi di dalam menjalankan hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Jadi Paulus pun begitu kagum atas kesungguhan orang Yahudi menjalankan hukum Taurat. Karena memang mereka sungguh-sungguh taat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, sehingga mereka berusaha mendirikan sebuah kebenaran sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus kagum pada kesungguhan orang Yahudi untuk menjalankan hukum Taurat. Namun karena arah sebuah ketaatan mereka itu salah. Sebab Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Sebab manusia tidak akan pernah dapat menjangkau, tidak akan pernah dapat sampai pada sebuah kekudusan Tuhan bagaimanapun hebatnya.
dan kemampuan untuk taat pada hukum Taurat. Jadi bagaimanapun kita hebatnya untuk berusaha, untuk setia, untuk memegang teguh akan hukum Taurat, manusia tidak akan pernah mampu. Namun manusia hanya dapat selamat hanya oleh karena anugerah dari Allah yang datang kepada manusia. Ada sebuah cerita seorang bapa yang telah meninggal. Lalu dia akan masuk ke sebuah gerbang dan di sana dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan itu mengatakan, "Bapa, untuk bisa masuk dalam surga dibutuhkan poin sebagai tiket." Wah, dengan bangga bapak itu mengatakan, "Tentu saya akan masuk dengan segala kebaikan yang saya telah lakukan selama hidup." Oke, sang malaikat mengatakan, "Baik, silakan Bapak sebutkan apa saja kebaikan-kebaikan Bapak yang telah Bapak lakukan selama di dunia." Dan dengan bangga sang bapak itu mengatakan, "Ketika saya hidup, saya menjadi ayah, menjadi suami yang baik bagi anak-anak dan keluarga." Oke, malaikat itu mengatakan, poin yang diberikan kepada Bapak cuma 5. Wah, dengan terkejut bapak itu mengatakan, "Cuma 5? Padahal saya sudah berusaha menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak yang baik." "Baik, sebutkan lagi apa kebaikan yang telah dilakukan." "Saya rajin ikut ibadah. Saya rajin memberi persembahan." Malaikat kemudian memberi poin, "Baik, saya kasih 3. "Wah, kenapa semakin sedikit?" Lalu bapak itu kemudian menyebutkan semua apa yang telah dilakukan selama hidupnya, tentang kebaikannya. Lalu setelah dikumpulkan, malaikat itu mengatakan, dari semua apa yang Bapak sebutkan sebagai kebaikan, hanya diberi nilai 200. Wah, betapa terkejutnya Bapak itu. Dan ternyata dia berkata, "Sungguh saya tidak akan bisa masuk dengan segala kebaikan saya, kecuali hanya oleh karena anugerah Tuhan." Lalu sang malaikat itu mengatakan, "Betul, hanya dengan anugerah dari Allah, itu nilainya 100 untuk Bapak bisa masuk langsung ke dalam kerajaan surga." Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dari cerita ini mau mengatakan kepada kita bahwa bagaimanapun kehebatan, kekuatan, usaha manusia untuk mendapatkan sebuah keselamatan, tidak akan pernah ia mendapatkan. Seorang pelari yang hebat, jika ia salah arah, maka dia tidak akan pernah sampai pada garis finish. Namun karena kasih karunia Tuhan, yang walaupun kita ini manusia lemah, tak berdaya oleh karena dosa, namun karena Tuhan menjumpai, Tuhan mendatangi kita, maka Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Dia membawa kita ke jalan yang benar. Karena itu Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. "Akulah gembala yang baik." Bacaan kita minggu lalu, Yohanes 10 ayat 14. Oleh karena itu, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, dari perenungan kita malam ini, kita belajar melalui bacaan ini, bagaimana kita melihat akan kebaikan Tuhan kepada kita. Dia mengetahui kelemahan kita. Dia tahu bahwa kita tidak akan pernah sanggup, kita akan pernah mampu untuk berusaha menemukan jalan keselamatan dengan usaha kita sendiri, dengan berpegang teguh pada hukum Taurat, untuk bisa sampai kepada sebuah keselamatan dengan usaha kita.
Karena itu dia sendiri datang mendekatkan keselamatan itu. Jadi dia sendiri yang datang mendekatkan keselamatan dan membawa sedekat mungkin kepada kita agar kita memperolehnya. Sehingga dari sini kita belajar untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 8 dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang mengerti dan memahami keadaan dan kelemahan kita. Karena itu dikatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sehingga jika Paulus begitu kagum tadi akan kesungguhan orang Yahudi di dalam menjalankan hukum Taurat, namun Paulus menyayangkan bahwa kesungguhan mereka melakukan usaha itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Kita boleh, bisa atau dapat saja membanggakan diri atas kehebatan kemampuan kita dalam berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Tapi dari perenungan kita malam hari ini, kita menemukan bahwa keselamatan itu hanya dari Allah dan berlaku kepada semua orang. Karena itulah Yesus datang menjumpai semua orang dalam kelemahan oleh karena dosa. Jadi bersyukurlah kita bahwa dalam segala keterbatasan, bahwa kita tidak akan pernah menemukan jalan keselamatan dengan usaha kita. Tuhan sendiri yang datang menjumpai, memberi keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena itu siapa yang percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan dikecewakan, tetapi keselamatan telah menjadi miliknya. Karena itu pergilah, beritakanlah kabar sukacita ini bagi setiap orang, karena kita semua telah menjadi orang yang telah percaya, yang telah diubahkan, menerima Kristus, dan kita mesti membagikan kepada setiap orang, kepada semua orang, sehingga semua orang boleh mengenal bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Dia selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi gembala yang baik, menuntun setiap kehidupan kita ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Amin. Firman Tuhan. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita semua yang percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama. Oleh karenanya bagi orang tua saudara yang rindu untuk kita doakan, silakan mengirim pokok doanya melalui hotline Solidio Rantiapo Channel atau mengirim pokok doanya melalui live komentar saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan pujian doa mengubah segala sesuatu.
Baik, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau boleh anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Terlebih malam hari ini, kami boleh dipersekutukan lewat ibadah yang dilakukan secara live lewat program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Firman-Mu Engkau telah bagikan, Engkau telah mendengarkan bagi kami semua, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri semakin memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dengan iman yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kami sungguh-sungguh telah mengimani, meyakini, dan menghidupi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang dan menganugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Ia tidak akan dikecewakan, tetapi ia akan dibenarkan dan ia layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih untuk firman malam hari ini, menjadi sukacita kami menjalani hidup ini, dan karena itu sebagai tanda ungkapan syukur bahwa keselamatan telah menjadi milik kami, maka kami akan menyatakan lewat iman yang boleh kami saksikan kepada dunia bahwa iman kami ini bertumbuh dan boleh memberi buah, sehingga semua yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami semuanya sebagai tanda ungkapan syukur untuk kehidupan kekal yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dari tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini, kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan dari anak-anak-Mu dalam menjalani seluruh kehidupan yang Engkau anugerahkan. Karena Engkau senantiasa hadir, memberi sukacita, memberi pengharapan, memberi topangan, sehingga apapun yang sedang kami alami, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu turut campur di dalamnya, sehingga kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan kami menjadi gembala yang baik. Dan karena itu ya Bapa di sorga, malam hari ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi di Jemaat Rantepao yang dalam usia yang telah lanjut. Di dalam warta ada 17 orang, dan mereka dalam segala keterbatasan oleh karena kesehatan, oleh karena fisik yang semakin melemah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu hadir menguatkan iman percaya mereka untuk terus berharap hanya kepadamu, sehingga kehidupan ini tidaklah mereka jalani dalam sebuah penderitaan, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan selalu ada mengasihi dan menolong melalui keluarga, melalui anak cucu yang Kau boleh hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Pun kami doakan sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena sakit, baik yang sedang dirawat di rumah, yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana saja. Tuhan, kasih-Mu oleh bilur-Mu sendiri Engkau akan nyatakan pertolongan-Mu, sehingga harapan-harapan kami, harapan-harapan orang-orang yang kami kasih yang sedang berjuang, Engkau akan nyatakan kepulihan. Karena itu kami mengingat, kami mendoakan hamba-Mu Mama Grace yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim, Nenek Rono yang dirawat juga di Rumah Sakit Elim, juga hamba-Mu Ibu Pendeta Arsiati Kabanga yang dirawat di Rumah Sakit Elim, Bapak Pendeta Raseli Sinampe yang dalam proses pemulihan, Bapak Daniel Pipang dalam proses pemulihan. Juga kami mengingat orang tua saudara kami Ludia Sampe yang juga dalam keadaan sehat, kurang sehat. Tuhan, mereka semua sedang menanti pertolongan dari Tuhan. Karena itu nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu yang Engkau akan nyatakan, sehingga biarlah lewat makanan, minuman, obat-obatan, perawatan, cinta kasih yang boleh diberikan kepada orang-orang yang kami kasihi, biarlah di waktu yang Tuhan perkenankan mereka boleh berjumpa
dengan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan saja. Pun kami doakan untuk setiap rencana-rencana kehidupan dari sidang jemaat-Mu. Kiranya Engkau mendahului, membukakan jalan, sehingga senantiasa jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Karena itu kami berdoa bersama untuk saudara kami Nita Pasanda di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kompetensi dalam bidang pendidikan di Jakarta. Karena itu biarlah Engkau tambahkan hikmat pengetahuan kepadanya, terlebih kekuatan dan kesehatan, sehingga apa yang akan dihadapi ia boleh lewati oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Pun kami doakan dan bersyukur untuk kesempatan menikmati anugerah Tuhan lewat pertambahan umur. Karena itu kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami, orang tua kami, Ipan Ade Tandilolo, Heni Yanti Kesia Patanda, Klari Rapaele, Fidelia Pani de Parubak, Pasapan Alorante, Flyer de Yusuf, bahkan yang mungkin tidak kami sebut satu persatu. Tuhan Engkau mengenal, karena itu sempurnakanlah sukacita mereka di dalam menikmati anugerah Tuhan lewat pertambahan umur. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong melewati tahun-tahun yang telah lalu, Tuhan juga yang akan menuntun di tahun-tahun ke depan di dalam menikmati sukacita dari Tuhan sendiri. Pun kami doakan untuk perjuangan saudara kami Pera dalam studi S2 di Jakarta, juga saudara kami Dewon yang sementara koas di Rumah Sakit Palu. Tuhan, semuanya ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mempersiapkan diri, untuk Tuhan pakai melayani Engkau di semua waktu, tempat, dan kesempatan dalam berbagai jenjang kehidupan yang Engkau anugerahkan. Karena itu biarlah semuanya mereka boleh sandarkan hanya kepadamu, dan mereka semakin diperlengkapi dengan hikmat Tuhan untuk melayani Engkau di setiap waktu dan kesempatan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pun kami doakan sidang jemaat-Mu, bahwa di tengah-tengah menjalani kehidupan ini, pun kami tidak lepas dari segala beban-beban kehidupan dan pergumulan. Dan karena itu Engkau-lah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, Engkau juga yang berkuasa untuk melepaskan dari segala beban-beban kehidupan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan oleh karena duka cita, oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Karena itu kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Penatua Andarias Pongrama atas Engkau panggilnya istri terkasih dari tengah-tengah keluarga. Kami berdoa bersama keluarga Ibu Diaken Martince atas kepergian adik terkasih. Tuhan, kami percaya bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, kematian sekalipun. Karena itu Engkau ada menjadi penghibur, menjadi penolong yang akan menguatkan setiap rumpun keluarga. Bapa di sorga, kehidupan kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau ada menolong, menjadi gembala yang baik untuk menjaga dan melindungi kami melewati malam hari ini. Dan biarlah atas perkenan-Mu, esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan baru, menikmati anugerah Tuhan lewat kehidupan, lewat kekuatan dan kesehatan, juga untuk waktu yang Kau anugerahkan. Dan biarlah kami melanjutkan kehidupan ini untuk terus berkarya menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia. Terima kasih untuk pelayanan program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao yang Kau terus berkati sehingga ini menjadi tempat untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk kru yang Kau terus boleh pakai, Engkau boleh perlengkapi. Biarlah semuanya kami percaya bahwa dalam setiap hal yang kami kerjakan, Tuhan ada, Tuhan memberkati dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang boleh mendengar. Bagi anak-anak kami yang boleh memberikan persembahan pujian lewat talenta yang Kau anugerahkan, kiranya Engkau terus memperlengkapi anak-anak kami menjadi sukacita bagi mereka melayani Engkau lewat puji-pujian, karena kami yakin percaya bahwa semua hal yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah diri kami, kehidupan kami yang Kau telah selamatkan di dalam Yesus Kristus. Biarlah senantiasa kami pakai untuk senantiasa mencari kehendak-Mu saja. Karena itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, lalu Engkau sempurnakan doa kami. Karena semuanya ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama,
Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati dan yang telah bangkit, dan yang telah mengajarkan kami hidup senantiasa berkenan kepadamu saja. Amin. Demikianlah Lentera Malam episode hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Julianus Rubak yang telah melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati untuk pelayanan selanjutnya, Pak. Terima kasih untuk Teni yang boleh bersama-sama malam hari ini. Juga kepada semua kru Lentera Malam. Tuhan memberkati bersama dengan anak-anak yang boleh memberikan persembahan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, Pak. Terima kasih juga kepada adik-adik dari Rembang Katapi, dan pastinya juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saudara yang setia bersekutu bersama kami di Lentera Malam. Di sini masih ada 87 orang yang stay. Ada Bapak Raja, Ibu Dina Parapak, Bapak Hendrik Lebang, Alexander Payung, Marlebo, Samuel Maripadang Baso, Damaris Serangan, Bapak Freddy Pebalak Padang, Melianus, Herman Palanga, Nita Pasanda, Ibu Rio Rita Pakan, Bertin Gasong, Johannes Dase, Ferry M, Justin Sampe, Ibu Mudaril Rante Tondok, Esri Pangale, Ludia Sampe, Randan Elvis, Asno, Deborah Sartika, Marta Palayukan, Rande Elis, dan Saudara Yervis P. Terima kasih orang tua saudara, selamat melanjutkan kehidupan kita yang Tuhan masih anugerahkan, karena kita percaya bahwa Tuhan telah mengatur hidup kita, Tuhan telah mengatur waktu kita. Pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan
semua akan indah pada